Aduh. Awas Pak, licin Pak ya. Oh, jembatan paret. Mas. Pas kanannya rodanya. Kasus pembunuhan di Bongan Kutai Barat yang sempat menggegerkan masyarakat akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian sektor Bongan. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku kini telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Pelaku mengakui membunuh korban dan kemudian membuang jasad korban di kebun sawit. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi hilangnya korban hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di kebun sawit akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltim Febriawan. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunan. Saat ini saya berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, di mana hingga saat ini Polres Kutai Barat masih menyelidiki penyebab atau pemicu adanya kasus pembunuhan di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Hingga saat ini mereka masih menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polsek Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bahwasanya terungkapnya kasus tersebut berdasarkan laporan dari sahabat atau keluarga korban yang hilang sejak malam hari dijemput oleh pelaku berinisial B. Hingga penyidikan terus langsung, kasus ini akhirnya terungkap. Bahwasanya pelaku berhasil diamankan di kediamannya di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan hingga saat ini pelaku sedang diamankan di Polres Kabupaten Kutai Barat. Demikian. Terima. Ya, Febriawan, sebelum pembunuhan itu terjadi, pelaku sempat membonceng atau dengan korban. Apakah memang keduanya ini adalah saling mengenal? Ya, berdasarkan informasi di lapangan, bahwasanya keduanya saling mengenal. Malam harinya pelaku menjemput korban di rumah korban sendiri. Hingga esokan harinya korban tak kunjung pulang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa motif pembunuhan tersebut. Ya, Febriawan, kemudian bagaimana kondisi jasad korban saat ditemukan di kebun sawit tersebut? Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwasanya kondisi korban ditemukan di perkebunan sawit milik warga setempat. Ya, sementara seperti apa hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kematian korban? Hingga saat ini penyelidikan polisi Polres Kutai Barat terus menyelidiki kasus tersebut. Saya juga terus mencari tahu apa penyebabnya tersebut. Tapi hingga saat ini Polres Kutai Barat belum merilis penyebab kematian korban. Baik, kemudian adakah barang bukti atau dugaan pemicu terkait pembunuhan ini, Febriawan? Ya, demikian juga barang bukti yang diamankan belum dirilis oleh Polres Kutai Barat sendiri. Terima di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Febriawan, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Bongan, Polres Kutai Barat, izin menyampaikan kronologis peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Awal pengungkapan daripada peristiwa kasus ini yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 di pagi hari ada seseorang warga yang melaporkan bahwa telah kehilangan salah seorang daripada karyawannya. Adapun korban yang dinyatakan hilang itu adalah atas nama saudara Rufi yang sehariannya sebagai pembeli besi tua. Kemudian dari aduan tersebut, pihak Polsek Bongan melakukan tahapan penyelidikan. Kemudian di tanggal 27 Februari 2026 tersebut, kami ada mendapatkan petunjuk bahwa motor milik saudara Rufi
ada digadaikan kepada seseorang warga. Sehingga dengan dasar tersebut pihak Polsek Bongan menindaklanjuti. Dan ternyata yang menggadaikan daripada motor tersebut adalah saudara B atau alias saudara Budiman yang juga warga Penawai, Kecamatan Bongan. Dari hasil petunjuk tersebut, kemudian kami melakukan pengembangan penyelidikan tersebut. Kemudian di hari Jumat di tanggal 27 Februari 2026 sekitar jam 23.00 kami dapat menemukan saudara Budiman di dalam sebuah rumah kosong. Kemudian saudara Budiman kami amankan di Polsek Bongan dan dilakukan interogasi secara mendalam. Kemudian di hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar jam 10.00 hasil interogasi Polsek Bongan ada pengakuan dari saudara Budiman yang menyebutkan bahwa memang benar telah menghabisi saudara Rofi'i. Dengan pengakuan tersebut akhirnya kami melangkahkan ke TKP mana saudara Budiman menghabisi saudara Rofi'i. Setelah sampai di TKP, benar telah ditemukan jenazah saudara Rofi'i yang diletakkan di dekat pohon di dalam air atau rawa-rawa dalam keadaan sudah agak membusuk. Di TKP juga kami menemukan alat yang digunakan oleh saudara Budiman untuk menghabisi saudara Rofi'i, yaitu berupa balok ulin ukuran 57 dengan panjang kurang lebih setengah meter. Dengan ditemukannya barang bukti korban, sehingga dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka bahwa saudara Budiman ini, tersangka saudara Budiman ini menghabisi korban dengan modus bahwa awalnya mengajak saudara Rofi'i untuk membeli tembaga di suatu tempat. Karena mengetahui bahwa saudara Rofi'i membawa uang, kemudian diajaklah untuk menemui penjual daripada tembaga tersebut. Namun diarahkan masuk ke dalam kebun sawit. Di dalam kebun sawit itu, pada saat saudara Rofi'i berjalan di depan, kemudian saudara Budiman yang sudah membawa kayu ulin itu yang ditaruh di belakang badannya atau di dalam bajunya, kemudian melakukan pemukulan berkali-kali sehingga korban meninggal dunia di tempat. Lalu tersangka mengambil handphone, uang sebanyak 4.500.000-an, dan kemudian juga mengambil motor, dan kemudian tersangka meletakkan jenazah di TKP tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut, Polsek Bongan telah melakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan sekarang jenazah telah kami otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Kemudian pelaku telah kami amankan untuk proses lebih lanjut juga. Demikian yang kami laporkan. Terima kasih.